warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Fadli, Pak Wakil Menteri, Pak Giring, teman-teman sesama artis belajar dan juga para pejabat dari Kementerian Kebudayaan, rekan-rekan media, rekan-rekan saya dari kami. Suatu kegembiraan sendiri saya bisa berada di sini di antara kalian. Tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, dan juga kita harus bersyukur bahwa Indonesia diberikan anugerah musik yang luar biasa bervariasi. Kalau tidak boleh bilang yang paling banyak di dunia, banyak sekali jenis musik Indonesia yang luar biasa. 27 tahun yang lalu kami berdiri sengaja untuk kita berupaya memberikan penghargaan kepada lebih dari 62 kategori musik di Indonesia, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih terus melaksanakan anugerah musik Indonesia yang ke-27. Tentu kita adalah bangsa yang bersyukur memiliki aset yang demikian. Kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan telah dirintis tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini kita kembali berkolaborasi, dan saya rasa ini adalah suatu sinergi yang saling mengangkat. Kalau dalam matematik itu 1+1=2, kalau ini 1+1=3. Jadi ada sinergi yang luar biasa. Tidak hanya menandakan bahwa negara hadir dalam industri dan dunia musik, tetapi negara juga dan kita bersama-sama dengan musik Indonesia menghargai budaya, menghargai musik Indonesia. Dan saya rasa ada salah satu hal yang kita sama-sama perjuangkan, yaitu meningkatkan budaya menghargai Indonesia. Saya tidak akan banyak lebar untuk memberikan sambutan karena nanti kita akan diskusi dan jawab. Tetapi yang jelas bahwa selain memberikan penghargaan kepada teman-teman di industri musik, AMI Awards tidak melupakan mereka-mereka juga para senior yang berjasa untuk merintis musik Indonesia hingga musik Indonesia sampai saat ini seperti adanya berkembang. Mereka adalah musik senior yang kita berikan juga penghargaan bukan dalam bentuk piala, tapi dalam bentuk kita upayakan BPJS kerjaan buat mereka-mereka yang sudah berjasa membuat industri musik Indonesia semakin berjaya. Tidak hanya yang musik senior, juga kepada musik tradisi kita memberikan penghargaan, perhatian dengan membuat portal AMI Etnik, di mana UMKM maestro-maestro membuat instrumen musik kita angkat ke dunia agar mereka bisa go public, go internasional, menjual sasando, suling-suling yang kelas premium agar mereka bisa juga hidup secara ekonomi, dan kita berikan perhatian kepada mereka. Itu inti dari kehadiran AMI, dan sekali lagi kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan kita syukuri dan kita mudah-mudahan akan bisa terus. Dan sekali lagi untuk upaya ini sudah ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Kedepannya kita tidak untuk kemungkinan untuk berkolaborasi dan mengekspan berkembang AMI ke luar negeri. Salah satu upaya kita tahun ini adalah merintis kerjasama dengan awards dari Jepang, yang mereka juga akan menjadi delegasi untuk menonton AMI pada hari lusa tanggal 4 Desember. Dan siapa tahu kita bisa merintis saling bertukar pemenang dari masing-masing AMI agar musik Indonesia masuk ke negara Jepang, dan kita membawakan juga musik Jepang di Indonesia. Itu saja sebagai pengantar dan sambutan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang memberikan perhatian dan dukungan kepada AMI Awards yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 4 Desember hari Rabu lusa pukul 19.30 sampai 10 di Cipularang Artpreneur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Darusman. Untuk kolaborasinya sudah disampaikan, semoga bisa terjalin bukan hanya di Indonesia saja antara musisi-musisi muda yang tergabung di AMI Awards dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, tapi juga bisa go internasional semoga ya nanti.
Dan juga sebelum kita memberikan sambutan berikutnya, di sini sudah hadir musisi muda yang sudah bersama dengan kita. Ada, boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Nino. Di sini sudah hadir Nino Krayang. Selamat pagi. Pas lagunya pas ya, selamat pagi. Dan juga di sini sudah bersama dengan kita ada pasangan suami istri yang sama-sama berkarya di industri musik. Ada Jevin Julian dan juga Rini Wulandari. Sama-sama masuk nominasi AMI. Baiklah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan sambutan berikutnya tentunya dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Fadlizon MSc. Kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya nih Pak Wamen, Pak Giring Ganesha, Itu di mana? yang juga musician. Yang di mana? Ini. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan AMI, Chandra Darusman, Nggak ada agendanya. CEO Prestige Promotions, Pak Untung Iya, Pranoto, makanya. Enggak japri gue. para insan musik, pegiat musik, para musisi yang hadir, rekan-rekan, terutama dari media yang saya kira sangat penting di dalam mendukung musik Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jalan-jalan di Senopati, santai sore sembari ngopi, AMI Awards bukti prestasi, dengan musik kita satukan negeri. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya penghargaan kepada panitia penyelenggara, insan musik Indonesia, seluruh pihak yang sudah memberikan tentu saja waktu, tenaga, dedikasi, komitmen untuk mewujudkan malam puncak anugerah musik Indonesia Awards, AMI Awards yang ke-27 yang akan digelar nanti pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 di Ciputra Corner, Jakarta. Usia 27 tahun ini sebenarnya usia yang sudah sangat matang, dan saya kira ini sebuah kegiatan, sebuah acara yang bisa berlangsung 27 tahun ini adalah suatu prestasi yang besar. Selamat kepada Pak Chandra Darusman dan juga seluruh pengurus Yayasan AMI yang sudah memberikan apresiasi kepada perjalanan musik Indonesia paling tidak selama 27 tahun terakhir dan menjadi tonggak penting di dalam industri musik Indonesia. Ini juga merupakan satu penghormatan tertinggi kepada para musisi Indonesia yang terus berkontribusi bagi industri musik di tanah air. AMI Awards juga konsisten berkontribusi membangun ekosistem musik. Saya kira sangat penting ini keywords di ekosistem musik yang inklusif sekaligus menggali potensi yang terbaik dari anak bangsa yang ikut mengukir identitas budaya bangsa. Jadi tahun ini AMI Awards mengusung tema musik generasi baru. Saya kira ini tema yang juga merupakan tema yang sangat penting sebagai sebuah tonggak mencerminkan semangat muda, inovasi, keberagaman musik Indonesia yang terus berkembang, dan generasi baru musik, generasi baru musisi ini membawa energi yang relevan dengan zaman, memperkuat identitas budaya bangsa dan menyatukan, saya kira, keberagaman kita ini dalam satu harmoni. Saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Darusman tadi. Kekayaan musik kita ini luar biasa. Dari ekspresi budaya musik yang sangat beragam, termasuk juga musik-musik tradisional yang ada, yang saya kira terus berkembang dan berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini mungkin yang perlu kita perkenalkan pada dunia. Di dalam kesempatan ini juga AMI Awards saya kira menjadi saksi pertumbuhan dari perkembangan musik di tanah air. Salah satu juga tonggak penting dalam perjalanan ini adalah transformasi dari rilisan fisik ke platform digital
yang mulai populer mungkin sejak tahun 2017 bahkan sebelumnya. Dan di tahun 2022 lalu sektor streaming musik digital bahkan sudah menyumbangkan 90,6% dari total pendapatan musik di Indonesia. Jadi tak hanya memperluas akses dan mengubah cara masyarakat di dalam menikmati musik, perubahan ini juga membuka jalan lahirnya musisi muda, nama-nama baru, grup-grup baru dari berbagai penjuru Nusantara dengan akses yang semakin terbuka luas, tidak terbatas karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital. Dan ini tentu saja mereka bisa bersaing, bisa tampil dengan musisi senior, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain metode distribusi, transformasi juga terlihat pada keberagaman genre yang semakin memperkaya warna musik Indonesia. Saya apresiasi langkah AMI yang merangkul dan mengakomodasi perubahan ini dengan menambah sejumlah kategori baru, yaitu dangdut elektro, koplo juga masuk ya, jazz alternatif, soul R&B alternatif, orkestra, teater musikal, scoring film, blues, rearrangement, dan video musik. Jadi kategori-kategori ini merupakan bentuk pengakuan atas kreativitas dan inovasi musisi Indonesia yang terus mengeksplorasi berbagai macam genre ini dan menciptakan karya yang segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Tadi juga disampaikan oleh Pak Chandra Darusman, lebih dari 62 kategori dan 5 penghargaan juga akan dianugerahkan pada malam puncak AMI Awards nanti pada tanggal 4. Generasi muda dan terutama Gen Z dan Millennials yang menonjol dalam daftar nominasi terbanyak tahun ini menunjukkan bahwa musik Indonesia tak hanya beradaptasi dan bertransformasi, tapi juga menciptakan peluang dan potensi yang lebih besar untuk masa depan. Sebagaimana saya kira di dunia film, saya kira dunia musik kita juga kelihatan semakin positif ke depan, semakin menjanjikan, dan mudah-mudahan musik Indonesia juga berkontribusi bagi musik dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kehadiran dari Kementerian Kebudayaan ini, bagaimana waktu itu kita berkumpul dengan para insan musik, adalah dalam rangka untuk mendukung perkembangan ekosistem musik di Indonesia antara lain, sebagai bagian dari amanah pemajuan kebudayaan. Dan saya tidak bosan-bosan juga mengutip konstitusi kita pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang kadang-kadang perlu kita ingatkan terus, dan mungkin terutama pada seniman budayawan termasuk musisi perlu kita ingat-ingat pasal 32 itu. Bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat memelihara, mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi pas sekali ini konstitusi kita pasal 32 itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi ini perintah sebenarnya di dalam konstitusi dan menunjukkan bahwa founding fathers kita, para pendiri bangsa kita termasuk yang menulis konstitusi kita itu punya perhatian pada kebudayaan nasional Indonesia yang kemudian diterjemahkan, kita elaborasi lagi di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan. Saya kira musik sebagaimana kebudayaan atau bagian dari ekspresi budaya harus mampu menjadi binding power atau kekuatan pemersatu. Dan saya yakin AMI Awards kali ini bisa menjadi momentum untuk merayakan musik sebagai cermin budaya dan persatuan nasional. Dan tentu kita berharap dan mengajak para musisi, pelaku industri, seluruh pihak yang terlibat terus berkolaborasi dan berinovasi dalam memperkuat musik Indonesia. Kami dari Kementerian Kebudayaan bersama Pak Wamen dan seluruh jajaran di Kementerian Kebudayaan akan terus
mendukung AMI ke depan, ya AMI ke depan, dan kita berharap kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun ekosistem musik dan juga generasi baru musik Indonesia. Mari kita jadikan musik Indonesia sebagai inspirasi, penggerak persatuan dan kekuatan budaya yang bisa membanggakan bangsa kita di panggung dunia. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, memandang sawah hijau berseri. Semoga sukses AMI tahun ini. Rayakan musisi, teruskan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Menteri Kebudayaan Republik Indonesia untuk sambutannya yang begitu hangat dan sangat memotivasi. Sekali lagi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi benar-benar salah satunya mewujudkan AMI Awards yang menjadi wadah untuk musisi-musisi kita dan memiliki potensi terbaik dari anak bangsa yang akan kita perkenalkan di mata dunia nanti. Tepuk tangan dulu dong buat AMI Awards. Ini kita bangga ya Pak ya, karena nominasinya makin bertambah, kategorinya bertambah, bahkan ada kategori teater musikal. Moga-moga musikal juga makin dikenal dari Indonesia untuk bisa sampai di luar negeri juga. Amin. Dan selanjutnya, kalau ingin tahu bagaimana sih nanti konsep dari acara Malam Puncak AMI Awards yang dinantikan tanggal 4 Desember 2024, kita langsung saja mengundang untuk bisa menyampaikannya dan memberikan sambutan pada pagi hari ini CEO Prestige Promotion Bapak Untung Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Fadlizon, Mas Wamen Giringan Mas Chandra, Ketua AMI, dan seluruh tim AMI juga dari tim Kementerian Kebudayaan. Terima kasih atas kepercayaan kepada Press Promotion yang mengadakan acara AMI Award ke-27 tahun ini juga dengan Menteri Kebudayaan. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember di Art Breaker. Next. Sebetulnya kita tuh ngambil temanya musik tadi seperti kitanya dari Mas Chandra juga Pak Fadlizon. Ini musik generasi baru. Nah ini rekor kita yang di Art Breaker dari atas. Ini untuk kebutuhan red carpet. Kalau secara look ini dibagi dua nanti Pak Menteri dan teman-teman semua. Jadi ada untuk VIP sebelah kanan gate-nya, nanti sebelah kiri itu untuk gold yang regular. Next, ini untuk pendaftaran tamu-tamu yang gold, jadi kita split biar tidak tercampur karena kita kepingin dapat juga acaranya untuk semua sebetulnya, untuk semua generasi, tapi kita kepingin ada pemisah biar tidak terjadi bottleneck. Ini gate utama untuk kebutuhan VIP dan para nomini. Next, ini area untuk red carpet untuk para nomini dan tamu-tamu VIP yang nanti akan datang. Ini kita buatkan juga 3D red carpet wall of fame. Jadi kalau kita lihat teman-teman kalau datang di red carpet itu seperti apa, nah ini kita membuatnya agak sedikit berbeda, jadi kita ada 3D-nya. Next, nah ini juga teman-teman semuanya ada 26 perjalanan AMI Award seperti kita bikin museum ini. Jadi kalau nanti datang ke AMI Award lantai 11, ini di lantai 12 kita mengiringi tamu-tamu untuk melihat perjalanan AMI Award dari pertama tahun 97 sampai tahun 2023. Ini kira-kira bentukannya seperti ini. Nanti kita ada materi-materi video, foto yang akan kita tampilkan dari AMI pertama sampai AMI terakhir 6. Ini untuk para pemenang, ada doorstop. Ketika setelah menang kita nanti akan wawancara di depan doorstop. Ini layout panggung. Kalau lihat teman-teman tadi kita menjawantahkan dari visi kita tahun ini, musik generasi baru, inovasi baru yang kita membuat. Kalau kita lihat layout main stage ini, nextnya, nah ini bukan stage yang mainstream. Jadi
ini LED-nya dibagi komposisinya nanti bertumpuk dan agak overlay. Next, ini dari sisi yang lain. Jadi kita karena tempatnya di Apren, kita pengen kelihatan megah. Karena kita comparing dari AMI Award sebelum di TV kita tampilannya megah. Jadi kita kepingin semua ini juga sama standarnya bahwa AMI itu elegan. Seperti tadi juga dibilang sama Pak Menteri sama Mas Chandra, ini AMI yang sudah berjalan 27 tahun. Next, ini tata cahayanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyamai standar atau yang lebih indah lah dari sisi tata cahaya sama grafis. Yang ini penting lampu valetnya. Next, ya kira-kira ini dari saya dari Proses Promotion untuk Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sepertinya gambaran dari suasana nanti di AMI Awards sudah terlihat ya, modern dan juga elegan, dan nanti bisa melihat perjalanan sejarah AMI dari pertama kali berdiri sampai 2023. Baiklah, hadirin sekalian, untuk rekan-rekan media, kita akan memasuki untuk selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi talk show. Tapi sebelum talk show akan kita saksikan, ada satu tayangan video. Ini adalah video AMI Awards yang ke-27 yang akan kita hadirkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi talk show. Nanti rekan-rekan media juga bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya ya. Baiklah, hadirin sekalian, ini dia kita akan saksikan bersama satu tayangan video AMI Awards yang ke-27. Selamat menyaksikan. Keren banget ya yang akan hadir dan juga menjadi bintang tamu nantinya di malam puncak AMI Awards yang spesial di tahun 2024 ini, dan tentunya ini sekali lagi support dan kolaborasi yang luar biasa dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan ini dia saatnya dinantikan setiap event kita tentunya dari rekan-rekan media dan juga narasumber kami yang akan kami undang di sini bisa diberikan kesempatan untuk nantinya Q&A akan kita buka khusus untuk teman-teman media yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi bicara seputar AMI, coba dilihat penghargaannya kita yang ada di sebelah kiri saya Bapak Ibu. Wow, ini spesial karena di sini kalau kita lihat piala AMI-nya bertabur banyak sekali ratusan berlian yang ada di sini dari Frank & Co. Kalau teman-teman media sudah tahu, ada kategori-kategori terbaik juga, nanti akan ada 7 piala yang diberikan spesial untuk kategori-kategori yang terbaik tentunya, di mana akan bertabur berlian dari Frank & Co di Piala AMI Award. Tepuk tangan dong. Langsung pengen jadi musisi lagi Mas. Ya kan? Ini bisa kaya kita ya kan? Oke, baiklah. Langsung saja saya akan mengundang narasumber kita yang spesial pada hari ini. Yang pertama tentunya Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Fadlizon MSc. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami, dan juga kami undang
Nino Kayang boleh join bersama dengan kita, Jevir dan juga Rini. Silakan untuk bisa menempati kursi-kursi yang ada di sini. Oke. Gue pindah ya. Kita masih kurang satu, tandanya satu kursi lagi, yes. Oke. Gak apa-apa di sini. Oke, jadi Rini. Nino boleh di sebelah sana ya Nino. Oke. Nino boleh tukar di situ biar suami istri sebelahan nih awal. Yes. Oke, kita semua sudah ada di atas panggung. Kita kasih aplaus dulu dong untuk narasumber kita. Jadi ini kan tinggal berapa hari lagi nih menuju AMI Awards ini? Lusa, 2 hari lagi. Jadi sudah terbayang ya dari seluruh teman-teman yang bertugas di AMI Anugerah Musik Indonesia. Wajahnya udah kurang tidur ya kalau dilihat Mas Aden dan juga teman-teman Mas Igun karena persiapannya begitu besar. Dan tentunya juga di sini kita karena pas banget ada Nino di sini dan juga ada Rini, Jevin dari musisi-musisi muda. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan kepada Bapak Menteri dan nanti dibuka juga untuk Pak Wamen juga boleh apapun dari Mas Chandra. Kita tanya dulu testimoni nih dari mereka-mereka ini sudah pernah menerima AMI Award sebelumnya dan bisa share juga udah pernah jadi nominasi. Mungkin sama Nino terlebih dahulu nih, Nino sendiri kan bisa cerita perjalanan dari awal masuk nominasi, terus katanya juga udah membawa piala AMI udah berapa banyak, secara udah berapa lama nih ya kan Nino? Bisa sharing sama kita dong, gimana sih pengalaman kamu? Selamat pagi Mbak Menteri, selamat pagi Mas Wamen. Biasa ketemu di backstage Iya kan? Ketemunya di panggung talk show ya kan? Insada, ya ini Mas Wamen dan teman-teman media, halo selamat pagi. Kalau boleh cerita sedikit, pertama kali saya masuk ke dunia musik itu bersama Ran ya, tahun 2000. Bersama Ran ya? Tahun 2008 mulai, terus kemudian kalau nggak salah tahun 2011 atau 2012 itu adalah piala AMI pertama saya bersama Ran. 2000 berapa? 11. 11 tepuk tangan dong, udah lama banget. Tapi seiring berjalan waktu, saya juga akhirnya membentuk sebuah kelompok pencipta lagu bernama Lain Manino. Ya. Dan semenjak saya merilis karya bersama Lain Manino, tahun 2018 atau 2018 kalau nggak salah, saya mendapatkan piala AMI pertama bersama Lain Manino. Dan tahun lalu alhamdulillah saya udah punya piala. Keren, dia dapat dong yang ini, keren banget ya. Wow, itu jadi yang spesial karena dapat borongnya banyak banget kalau nggak salah kamu. Benar? Saya kan bisa dipakai 3 sih, karena kita grupnya bertiga. Jadi ditaruh di mana posisinya? Ditaruh di kantor. Ditaruh di kantor karena karya bersama ya. Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih sudah punya 10 ya. Wow, best. Nino, itu bagiannya kayak apa Nino? Lumayan lah, jadi kalau ketemu sama mertua tuh kelihatan ada kerjanya. Bangga ya. Tapi emang benar piala AMI itu adalah piala kebanggaan para penyanyi dan musisi, betul ya? Betul, karena bagi saya karena saya adalah musisi amfibi ya. Selain saya tampil di atas panggung, saya juga banyak bekerja di belakang layar. Kalau sebagai penampil di atas panggung itu pasti kita lebih instan dan apresiasi ya. Kita tampil, penonton suka dengan karya kita, menyanyikan lagu kita di depan panggung, itu udah langsung fulfill gitu Betul. hati kita sebagai seniman. Tapi ketika kita jadi seorang orang yang kerja di belakang layar, apresiasi tertingginya adalah lewat penghargaan-penghargaan seperti ini karena saat ini kita nggak pengen lagu kita hanya disukai sebagai sebuah produk. Itu otomatis pasti akan langsung begitu terjadinya ya, karena ketika lagu diluncurkan semua orang bisa mendengarkan, orang suka, oke. Tapi ketika kami mendapatkan apresiasi dari yayasan seperti AMI di Mawang Sergani Awards, menurut saya di situ lagu tidak lagi menjadi produk, tapi bisa menjadi sebuah karya yang dihargai. Berikan tepuk tangan. Aku merinding loh, benar karya karena penciptaan lagu ya. Betul. Pencapaian tertinggi kamu juga salah satunya menerima Betul, karena penghargaan. ketika kita dihargai di penghargaan seperti AMI, kami juga bisa menjadikan itu sebagai data bahwa kayak kami kan sebagai pencipta lagu tugasnya adalah membantu banyak orang untuk mengejar mimpinya gitu. Kalau saya bikin lagu untuk Ran itu untuk diri saya sendiri juga bersama teman-teman gitu. Tapi ketika bikin lagu untuk orang-orang seperti Dysphoria, seperti Hi-Fi dan teman-teman yang kami buatkan lagu, ada mimpi yang dititipkan di situ, di mana kami juga punya tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa mengantarkan mereka menuju ke mimpi
lewat penghargaan seperti kami jadi lebih tahu bahwa oh karya kami seperti ini dihargai secara musikal. Berarti kami tahu ke depannya kami harus berbuat seperti apa. Gak cuma bikin lagu hari ini kan semua orang kalau di direct message bilangnya Bisa. bukan gitu, kayak kalau kita rilis lagu semua orang pasti bilang Kak semoga viral ya lagunya gitu. Nah Itu untuk sekarang ya, untuk sekarang. hari ini semua orang pasti akan mendoakan semoga viral lagunya gitu. Padahal kami pengen bikin karya yang gak cuma viral aja, tapi juga kenapa saya memilih jadi pencipta lagu juga, sedangkan saya sebenarnya sudah cukup sibuk menjadi penyanyi bersamaan. Karena saya pengen suatu hari nanti ketika generasi kita sudah bertambah lagi yang ada di bumi di Indonesia gitu, orang bisa terinspirasi pengen jadi penulis lagu juga seperti saya. Semangat, kamu inspirasi kalau memang benar banyak banget akhirnya yang awalnya mungkin dari jadi seorang penyanyi akhirnya pun belajar untuk bisa memulai jadi pencipta lagu. Nah di sebelah kanan saya nih juga ada pasangan suami istri yang seiring ya bersama-sama bikin karya bareng dan akhirnya diapresiasi juga oleh Ami. Mungkin sedikit cerita dan testimoni dari Jevin dan juga Rini karena kalian berdua pun sudah menjadi nominasi dari Ami Awards dari tahun berapa nih awal mulanya? Mungkin Rini bisa cerita dan udah berapa piala yang dibawa pulang sekarang bersama dengan Jevin. Oke, selamat siang. Cerita singkat aja. Sebenarnya nggak terlalu ingat kapan Pertama kali dapat nominasi. Kayaknya sih pada saat kalau untuk aku 2018 katanya. Kalau untuk aku solo jauh lebih itu. Lebih Karena dulu. aku mulai berkarir dari tahun 2007. Cuma cerita uniknya adalah awal karir tahun 2007, tapi aku pertama kali menang untuk AMI Awards itu tahun 2020. Jadi sebelumnya tuh bener-bener nominasi dan akhirnya aku menang dengan kategori yang genrenya R&B yang memang aku sukai. Yang dulu-dulunya tuh genre pop gitu yang memang bisa dibilang genre yang sangat masif lah di Indonesia gitu, di industri musik di Indonesia. Tapi ternyata dengan genre yang sangat sedikit mungkin ya penggemar di sini, ternyata aku bisa mengapresiasikan itu dan Itu bedanya Ami ya. iya. Dan di tahun 2020 tuh aku ingat banget itu kita masih pandemi dan Ami memberikan hadiah. Aku ingat tuh waktu itu press con-nya bareng sama kamu ya. Iya, dan saat pandemi, di saat orang-orang dan bahkan aku sendiri saat itu lagi down banget untuk menyelesaikan album yang tertunda karena COVID ya. Tapi ternyata malah diberikan apresiasi dengan memenangkan waktu itu Best Solo R&B, dan itu menjadi hadiah buat aku sendiri kayak oke, yuk Rin selesain albumnya, dan akhirnya albumnya rilis di tahun 2021 gitu. Memotivasi ya. Memotivasi banget. Dan untuk kita sebagai duo yang sebenarnya kita juga bertemu kan bukan kayak yuk kita bikin grup yuk gitu. Iya. Enggak juga gitu. Kita waktu itu ketemu di salah satu acara musik yang ada di TV juga, dan setelah itu kita berkomitmen untuk yuk kita lanjutin yuk gitu. Dan akhirnya dengan karya-karya yang kita bikin yang saat itu kita masih tergolong baru, belum nyampe setahun, tapi kita udah dapat nominasi dan kita menang di nominasi awal. Jadi thank you banget buat AMI Awards. Setiap tahun kita mengeluarkan karya, dan setiap tahun juga karya kita diapresiasikan dan kita diberikan nominasi, dan kita juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, dan alhamdulillah studio rumah kita udah ada beberapa. Wah, senang. Jadi memang sekali lagi tepuk tangannya dong cerita dari musisi-musisi. Ini mumpung ya kesempatan ini, kapan lagi kita ketemu Pak Menteri, dari musisi-musisi muda yang ada di atas, Nino, Rini dan juga Jevin, mewakili teman-teman musisi-musisi muda lainnya. Mungkin apa sih yang ingin kalian sampaikan? Mumpung ada Pak Menteri Kebudayaan nih yang ada di sini, yang pengen kalian sampaikan apresiasi mewakili teman-teman musisi untuk kedepannya. Apabila kalian ingin karya-karya kalian tentunya nanti bisa tampil mungkin di luar negeri, di acara-acara ataupun di event-event kebudayaan, atau ada diplomasi budaya yang ingin kalian mendapatkan fasilitas dan support dari negara, ada nggak yang pengen disampaikan? Nino, ada yang mau disampaikan Pak Menteri nggak? Please. Mumpung ya Pak, siapa tahu ingin menyampaikan aspirasi kira-kira dari musisi ini biasanya apa sih yang
untuk support juga untuk bisa memajukan kebudayaan kita di luar, bukan cuma di negara kita. Nino boleh nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Diulang lagi. Kalau saya ini adalah orang yang alhamdulillah dapat banget kesempatan karena ikut ajang lomba cipta lagu Pak dulu waktu di awal kami berkarir gitu. Dulu ada lomba cipta lagu namanya Indonesia Song Festival tahun 2006. Kebetulan dulu yang menginisiasi dan yang menjalankan adalah almarhum Om Dodo Zakaria, pencipta lagu juga. Kami dapat gelar juara di sana dan karena lagunya sempat dibikin dari sebuah ajang penciptaan lagu, akhirnya kami jadi lebih dikenal, terus kami juga jadi lebih punya percaya diri untuk menulis lebih banyak lagu. Saya rasa kalau kompetisi bernyanyi di Indonesia sudah banyak sekali, tapi sayangnya sampai hari ini permasalahan yang di Indonesia buat saya adalah nggak ada platform kompetisi lomba cipta lagu yang baik dan yang di-endorse sama pemerintah yang rasanya dengan perubahan teknologi zaman saya dulu aja banyak sekali ikutan. Sekarang semua orang punya fasilitas yang mudah sekali untuk bikin lagu. Semua orang bisa bikin lagu sendiri di rumah. Semua orang udah punya referensi yang lebih banyak karena di YouTube. Dulu kami harus dengar sini Pak. Kalau misalnya sini macet kami apapun kita bisa. Jadi andai kata pemerintah bisa membuat sebuah kompetisi lomba cipta lagu untuk segala kalangan yang mungkin bisa untuk anak-anak, Ide remaja, bagus. karena ada kesedihan tersendiri buat saya juga melihat mungkin apa ini bisa menjadi punya anak ya pasti mereka juga nggak suka kalau misalnya melihat anaknya terlalu banyak mendengarkan lagu yang sebenarnya tidak baik buat dikonsumsi sama anak-anak. Jadi ada lomba cipta lagu anak, ada lomba cipta lagu remaja. Jadi bikin beberapa kategori ya. Sebenarnya untuk para pencipta lagu kita yang mungkin lebih senior diberikan juga gelanggang bagi mereka untuk berkarya lagi lewat lomba cipta lagu veteran mungkin atau apapun bahasanya gitu karena kita nggak bisa pungkiri banyak banget karya cipta lagu Indonesia yang akhirnya evergreen sampai sekarang itu akhirnya dari kompetisi lomba cipta lagu. Mungkin Om Chandra yang paling tahu ya dulu ada lomba cipta lagu remaja gitu. Kalau misalnya itu bisa dihidupkan kembali itu akan sangat baik. Saya rasa sih kalau apa yang ingin saya sampaikan sebelum kita berpikir gimana caranya untuk kita keluar kita menanggung di dalam sekarang. Dari dalam dulu ya. Dari dalam karena Setuju. karena banyak banget potensi-potensi kreatif di Indonesia yang menurut saya masih bisa ditingkatkan. Kalau misalnya kita bisa benahi dari dalam, mereka akan keluar dengan sendiri. Terima kasih pertanyaannya ini mewakili banget ya. Dengan situasi sekarang Pak Menteri boleh langsung bisa menjawab pertanyaan. Saya kira ini usulnya bagus ya, kita laksanakan aja. Wah, cakep. Aduh aku merinding loh Pak, langsung dapat approve. Maksudnya tadi gitu ya, bahwa kita ini banyak dan memang mungkin itu bisa menjadi semacam ajang untuk terutama anak-anak muda dari berbagai daerah untuk berlomba menciptakan lagu. Betul, Pak. Saya kira bagus sekali kalau ada afirmasi juga selain lagu-lagu dewasa juga yang remaja. Lagu anak juga ya. Saya melihat lagu anak-anak ini yang sekarang ini agak jarang kelihatan. Ada Pak, ada anak saya masih punya lagu. Emang jarang Pak. Oke, Benar. terima kasih usulnya itu Mas Nino. Saya kira nanti Setuju. sama Pak Wamen kita sama-sama. Tepuk tangan dong buat Pak Menteri dong. Terima kasih. Wah, ini namanya aspirasi. Pak Wamen tambahin deh. Saya tambahin aja sedikit. Wis masuk vokalis ya suaranya. Beda. Ya asal Mas Nino jadi ketuanya untuk bermain juga. Dan ngasih ide juga harus tanggung jawab juga. Kita kan fasilitator. Ya Mas Nino ya. Mas Tino, Gimana setuju gak ketua media? Setuju ya. ini langsung banget nih. Tapi kalau itu berlomba, Oh enggak dong. dia siap. Siap ya. Ayo. Setuju ya. Kasih Siap, tepuk ya. tangan dulu dong. Mas Tino, buat Indonesia, buat Indonesia. Ini serius banget nih langsung ditunjuk dan dilantik. Oke, jadi Mas Tino demi generasi muda, anak-anak kita juga yang punya karya, biar ada wadahnya pemerintah support. Ketuanya sudah dipilih, kita harus tinggal wujudkan. Semoga bisa terwujud. Tepuk tangan dong untuk Pak Menteri dan Pak Wamen. Nah, untuk Jevin sama Rini ada yang disampaikan juga aspirasi yang mewakili
kesempatan untuk berbicara. Jadi saya menggeluti, mau cerita sedikit, saya menggeluti electronic music itu sudah lama sekali, mungkin sudah lebih dari 14 tahun, dan saya memang meneruskan legacy dari almarhum ayah saya yang memang membawa musik elektronik di dalam Indonesia dari mulai tahun 70 dan 80-an dulu, dan saya sangat-sangat serius meneruskan legacy dari ayah saya ini, sehingga sekarang saya jadi banyak banget berkenalan dan punya teman-teman yang memang berawal dari bedroom producer juga, yang memang berawal itu dari kamar pribadi dan mencari kesempatan lebih untuk bisa lebih terdengar. Dan saya di sini punya misi yang sangat besar untuk bisa membawa perubahan untuk electronic music di Indonesia, karena memang sedihnya itu kadang-kadang electronic music itu suka disangkut pautkan dengan sebuah hal yang memang mungkin agak lebih negatif dan yang lain-lain, walaupun sebenarnya menurut saya tidak harus seperti itu. Dan juga banyak banget teman-teman di Indonesia electronic music producer yang muda-muda yang mungkin tidak bisa kedengaran namanya di kalangan pop music Indonesia, tapi pada akhirnya mereka itu mendapatkan kesempatan dari record label luar negeri yang memang mungkin hitungannya itu adalah record label luar negeri yang kecil-kecil, tapi pada akhirnya mereka bisa berkembang semakin besar, dan akhirnya mereka malah berkarya di sana dan sudah mungkin sedikit jadi kayak lupa sama electronic music di Indonesia. Dan saya tujuannya itu bagaimana caranya saya bisa menghubungkan antara electronic music ini dan ke luar negeri, tapi tetap membawa nama Indonesia, karena menurut saya di Indonesia itu juga banyak banget produser-produser muda yang bagus banget, yang seharusnya kita semua ini bisa mendukung para musisi elektronik dan produser elektronik di Indonesia. Dan saya juga baru aja mendapatkan pengalaman kemarin, saya mendapatkan kesempatan untuk membawa nama Indonesia dengan electronic music untuk main di luar negeri, yang pada akhirnya harus dipospon karena permasalahan visa, dan saya sempat mencari bantuan dari kementerian, tapi memang saya masih bingung saya mesti minta bantuan kemana, karena saya sempat email, saya sempat coba cari tahu kemana dan saya tidak mendapatkan balasan. Jadi mungkin support seperti itunya dan informasi seperti itunya yang bisa lebih diedukasikan lagi ke musisi-musisi yang memang sedang berusaha untuk membawa musiknya ke ranah musik yang lebih besar di luar sana. Terima kasih. Boleh kita berikan dukungan juga dong, Kevin. Baik, Bapak Menteri, silakan, atau Pak Wamen. Thank you Jeff. Jeff ini juga produsernya Niji di album Liberty and Victory kan. Memang dari dulu saya kenal Jeff dari masih SMA ya Jeff. Masih SMA tapi memang salah satu prodigy paling luar biasa di industri musik Indonesia. Dan lucunya anak kita berdua satu sekolah dengan dia. Jadi kalau lagi sedang dia suka cerita pasca Pilpres, Kevin pernah sempat ngomong hal yang sama, ya kan? Dan di posisi itu saya juga belum tahu Jeff saya jadi wakil menteri kebudayaan. Kalau masalah visa dari Kementerian Kebudayaan, memang sudah beberapa tahun belakang, waktu itu saat kita masih Dirjen Kebudayaan juga banyak support musisi-musisi tradisional untuk luar negeri, ya kan? Dengan dana Indonesia ya Pak ya. Jadi itu bukan hal yang complicated, tapi tolong balik lagi kita di kementerian yang baru ini butuh kolaborasi, butuh ide, butuh gagasan. Seperti tadi kan lomba cipta musik, juga membuka network. Kevin harus dan teman-teman musisi harus ingat bahwa kita ini negara fasilitator, apapun yang bisa kita lakukan kita akan support, apalagi hal positif. Jangan cuma film saja menjadi aset budaya kita, menjadi media promosi, tapi saya rasa musik juga harus menjadi aset promosi budaya kita. Jadi kita pasti perlu support. Anytime you can call me, bro David dengan apapun telepon mau ke kantor nanti pasti Pak Menteri dan saya pasti akan langsung terus. Terima kasih. Biar lebih semakin go internasional ya, mewakili Indonesia tentunya, dan juga bisa komunitas dari teman-teman musisi elektronik ya, musik yang bisa semakin disupport lagi oleh negara ini. Tepuk tangan dulu dong, sudah mewakili aspirasi Pak Menteri dan juga Pak Wamen dan juga Pak Chandra. Kita buka langsung ya ke media. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan boleh angkat tangan. Yang pertama
Boleh Mas yes. Pertanyaan pertama, mikrofonnya boleh tolong dibantu. Sebutkan nama, dari media mana, dan ingin bertanya kepada siapa. Silakan Mas. Ya. Oke, perkenalkan saya Joe dari Sonteman Media. Mendengar kisah dari Zainuddin, sebenarnya tadi mengingat sama kisah teman saya. Ini band, dan band ini namanya NC Sweet. Personilnya keluarga dari Yusuf Wibisono. Pak Menteri pasti pernah ketemu. Nah, sebenarnya mau saya tanyain itu ke Amigos-nya. Ya. Karena band ini masuk label Jerman dan mereka lagi proses mau rilis album di Jerman sana. Ya. Nah, ketika dengerin musiknya itu emang beda. Nah, pertanyaan saya itu apakah untuk mendapatkan penghargaan dari AMI Awards itu si band submit karyanya ke AMI Awards atau memang ada dari perwakilan AMI Awards untuk memperhatikan musik-musik yang memang kayaknya nih layak nih untuk masuk nominasi, seperti itu sih. Bagaimana cara mendaftarkannya seperti itu ya? Iya, apakah submit atau dari Submit AMI-nya, atau bagaimana? langsung kayak certification? Oke. Boleh masuk. Nanti Mas Chandra ya yang akan menjawabnya. Baik, silakan. Ini musisi sebenarnya karyanya band yang tadi disebutkan ini di Jerman. Nah, ketika ingin menjadi nominasi ataupun ingin mensubmit, apakah dari pihak kami yang memantau atau dari band ataupun musisi tersebut yang mensubmit karyanya? Gimana Mas Chandra? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya pertama, yang bersangkutan eligible bisa mengikuti AMI Awards. Ya. Dia merupakan seorang asli warga negara Indonesia. Oke. Kalau masalah submit itu sekarang lewat portal kami, ya, begitu dibuka masanya gitu, silakan daftar langsung gitu. Jadi memang AMI dengan keterbatasan sumber daya tidak mungkin memonitor lagu-lagu atau musik yang diciptakan dimanapun gitu ya, karena terbatas sumber daya manusia. Tapi kan sekarang zaman digital ya, jadi sehingga maka pada saat dibuka pendaftaran silakan submit karyanya. Jadi sebenarnya semua itu informasinya jelas betul di akun sosmednya AMI Awards ya. Kapan pembukaannya, biasanya di bulan-bulan tertentu, dan penutupannya tanggal berapa. Sudah ada aturan cara-caranya, dan selama masih warga negara Indonesia, karyanya ada, tentunya di upload, tentunya di digital, betul ya. Tadi bisa mendaftar Mas. Apalagi? Sudah ya? Kita lanjut untuk silakan. Pertanyaan kedua, satu lagi, setelah ini baru satu lagi ya. Silakan Mas. Iya, Senior nih, senior. Iya, saya Edo dari Bandung. Mungkin ada Pak Menteri. Boleh Pak Menteri. Ya. Saya pikir ini kan akibat menjadi tolak ukur sebenarnya. Tolak ukur bahwa perkembangan Indonesia di musik sangat menggairahkan. Jadi pertanyaan sederhananya sebetulnya gini. Ada keinginan nggak Kemendikbud sendiri membuka sebuah ruang, jadi ada sebuah ruang tamu untuk teman-teman musisi itu lebih terampil, termasuk juga ada ruang tamu musisi itu lebih terampil dan kreatif. Saya nggak tahu bentuknya apakah kreatif hub, karena di sana tidak hanya ada akses entertainment pendidikan atau kayak semacam entertainment district yang mereka di sana berkumpul para musisi, para kreator, sehingga mereka bisa menjual karyanya dan mereka juga kreatif kayak semacam jalan dibukanya, karena aksesnya itu menjadi sangat penting. Karena selama ini kita tidak punya sebuah ruang tamu dan ruang kreatif yang akan betul-betul para musisi itu bisa berkumpul, berkomunikasi. Saya nggak tahu ya. Kalaupun sekarang ada itu lebih ke parsial, jadi mereka hanya nongkrong begitu di beberapa. Tapi ini betul-betul sebuah ruang kreatif yang semua secara inovasi digital juga ada di sana. Mereka bisa menjual karyanya mereka di sana, dan mereka secara pendidikan
yang jelas mereka akan termajukan. Karena sekarang sudah ada demarkasi lagi, karena kita tidak berhubungannya langsung global, tapi kita menjadi sangat penting. Saya tahu di Kementerian Kebudayaan sendiri apakah nanti akan memberikan ruang semacam itu. Saya tahu yang apa entertainment district seperti kalau Korea dengan K-pop, kalau kita dengan hip-hop ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Menteri, silakan. Ada ruang atau wadahkah yang? Ya, pada dasarnya kita ingin mendukung berbagai macam kegiatan upaya yang bisa tadi menciptakan ekosistem musik gitu ya. Tinggal bagaimana programnya, idenya seperti apa. Karena sekarang ini kan semuanya serba digital. Nah, kalau dalam arti sebagai ruang pertemuan kreatif atau pertemuan yang mungkin yang semacam itu, saya kira kita harus menciptakan kerjasama dengan private, ya, dengan swasta dan lain-lain. Tapi kalau yang terkait dengan bagaimana ke depan kita bisa ada semacam forum bagi musik, bagaimana memajukan, dan saya kira sudah ada rencana untuk membuat konvensi musik tahun depan, kira-kira gitu. Dan kita juga membutuhkan masukan-masukan dari para yang musisi insan musik Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan waktu pertemuan itu, kami ini adalah alat. Jadi kami ini adalah alat itu memang harus diperalat. Gitu. Kalau nggak diperalat jadi idol. Gitu. Nah, tinggal bagaimana? Ayo kita diskusi. Kayak tadi usulannya konkret, lomba cipta lagu, ayo kita bisa laksanakan. Apa yang bisa kita laksanakan pasti kita laksanakan. Jadi tolong kasih gagasan-gagasan yang bisa memajukan musik Indonesia dan kita bisa bersama-sama kolaborasi ke depan. Oke, terima kasih Pak Menteri. Satu lagi pertanyaan dari sebelah sini. Oke, gimana? Oke, silakan Mas. Sampai berdiri biar bisa kelihatan ya Mas. Ini pertanyaan terakhir, sepertinya. Oke, silakan. Terima kasih. Langsung Pak Menteri, saya memang sebelumnya dari jakartatv.com. Ya. Terkait dengan Amword ini, ya. Ada pernyataan dari Pak Chandra bahwa akan juga mengikuti kayak pertukaran kayak di Jepang ya. Pertukaran ya. Pertukaran Jepang atau gimana? Sekarang ini Pak saya melihat bahwa di era digital ini karya-karya daripada musisi seluruh dunia itu terjadi namanya saling jiplak, begitu dia viral segala macam, mau lakukan lain ini down. Saya berpikir begini Pak Menteri, kalau misalnya ada karya-karya musisi kita, utamanya yang bergenre musik-musik daerah, itu akan viral ya. Nanti, tapi di sini kita tidak lihat adanya perlindungan hukum bagi mereka. Ya, perlindungan hukum yang saya katakan untuk perlindungan hukum daripada karya-karya mereka yang mungkin Jepang di luar negeri misalnya macam ini pakai ini. Mungkin pertanyaan saya kepada Pak Menteri, sejauh mana orang pemerintah sendiri ini dalam memberikan perlindungan hukum kepada musisi-musisi kita yang nanti akan kita next-nya ya, generasi kita ini, bahwa mereka itu diberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya mereka, Pak. Mungkin dengan hakinya segala macam. Ya, saya pikir untuk memberikan perlindungan kepada semua ya, artis seniman di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Wamen, ini gimana nih dengan banyak penciplakan, ya kan karya-karya, biar kedepannya ada perlindungan untuk musisi-musisi kita, terutama tadi katanya yang di daerah, tiba-tiba di luar viral, karyanya diciplak, itu gimana? Siap. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kita tahu sekali bahwa di era TikTok, di YouTube Music, dan juga YouTube Shorts, dan juga di digital streaming platform sekarang, memang musik itu adalah salah satu media untuk bisa membuat sebuah konten itu jadi lebih banyak ditonton. Kadang-kadang kita bisa lihat di formula TikTok sendiri bahwa memakai musik-musik tertentu akan menambahkan reach sesuai dengan algoritmanya. Kalau lagi cocok, kayak ditonton.
concern bagaimana melindungi hak cipta dari saudara-saudara kita, musisi-musisi yang tiba-tiba lagunya viral. Teman-teman, saya update sedikit bahwa memang sekarang sedang masuk ke prolegnas bahwa ada rencana untuk merevisi undang-undang hak cipta. Mulai dari ketika secara konstitusional, secara undang-undang memang hak cipta tersebut sudah berhasil direvisi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kami dari Kementerian Kebudayaan pasti akan nanti mempersiapkan payung-payung dan juga langkah-langkah strategis untuk kedepannya seperti apa melindungi karya-karya yang viral ini, apalagi untuk di luar negeri. Saya rasa di zaman sekarang kita tahu sendiri bahwa musik itu sudah tidak punya batas geografis. Karena kalau zaman dulu, di zamannya saya dan Inji pertama kali, musik itu di-drive oleh media-media konvensional. Tetapi sekarang kita bisa lihat bahwa data yang kemarin ketika kita sedang FGD juga, dan saya baca di beberapa berita bahwa lagu-lagu Indonesia bisa dibilang menjadi trend maker di digital streaming platform, apalagi di platform-platform sosial media seperti TikTok. Nah, ini bisa bersama tugas kita di negara, tugas kita di Kementerian Kebudayaan untuk memproteksi, tetapi saat bersamaan juga mendorong lebih banyak lagi musisi-musisi untuk berkarya agar lagu-lagunya bisa dinikmati, dihargai, dan juga digunakan. Jadi kalau boleh jujur, jawaban saya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, kita secara bersamaan kita tunggu prolegnasnya selesai, kita akan dampingi terus, dan juga saya rasa juga di sana di Komisi 10 ada sahabat-sahabat kita, senior-senior kita, ada Mbak Meli Guslo, ada Ahmad Dhani, ada Mas Once, dan juga concernnya sama. Jadi ini adalah momen yang luar biasa untuk para musisi. Ada seorang musisi dari Wakil Menteri Kebudayaan, ada banyak musisi di Komisi 10. Tolong, justru ini momen di mana seluruh musisi Indonesia harusnya kompak, karena inilah momen kita untuk benar-benar memperjuangkan nasib kita. Saya selalu, Pak Menteri dan saya selalu diberikan arahan oleh Bapak Presiden bahwa kalau kita kompak, kita solid, kita nggak usah takut. Apapun yang benar pasti akan kita perjuangkan. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekan media, nanti juga kita buka doorstop di depan setelah acara ini selesai. Jadi seperti untuk sesi talk show kita sudahi dulu, dan yang pasti kita support untuk acara AMI Awards di malam puncaknya tanggal 4 Desember 2024 di Ciputra. Semoga diberikan kelancaran dan kolaborasi yang luar biasa dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bisa berjalan sukses dan lanjut terus ke depannya. Tepuk tangan sekali lagi. Kami mohon untuk bisa berfoto bersama Pak Menteri. Boleh berfoto bersama di sini, dan rekan-rekan media bisa maju ke depan mengabadikan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Yes. Tunggu sebentar, biar lebih keren kita take out dulu ya. Oke, satu lagi mejanya. Tunggu sebentar teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu untuk satu meja lagi biar lebih keren ya. Yes, boleh lewat sini? Ya. Oke, apa perlu maju ke depan atau sudah oke? Sudah oke, siap. Baik, kita foto pertama. Kita foto dulu ke tengah ya, untuk teman-teman media ada di tengah, berikan senyum terbaiknya. Sekali lagi, hari ini kita kedatangan banyak sekali rekan-rekan media. Terima kasih. Kita boleh lihat ke sisi sebelah kanan, Bapak. Yes, ke sebelah kanan ya, teman-teman yang ada di sebelah kanan. Dan satu lagi ke sisi sebelah kiri. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Sudah semua? Masih ada? Mau gimana gayanya? Bebas. Sudah? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita berikan aplaus untuk AMI Awards 2024. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wamen, Pak Chandra. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat tentunya, dan juga Nino, thank you. Mas untuk sukses buat nanti Prestige Promotion. Untuk Wamen kita, Pak
Henry, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Dan persilakan juga tentunya nanti akan ada doorstop di area depan. Kita sudahi untuk sesi press conference kita hari ini, teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya terima kasih untuk supportnya untuk musik Indonesia dan selalu hadir di acara Anugerah Musik Indonesia. Saya Wiwit Salman pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara AMI Awards Malam Puncak 27 tahun, tentunya pada tanggal 4 Desember 2024. Selamat siang. Ini adalah AMI Awards yang dari Kementerian Kebudayaan kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia dan juga untuk komitmen dari apresiasi terhadap para musisi kita, terutama juga generasi baru. Kita berharap nanti semakin banyak apresiasi dan penghargaan dua kategori dari semua genre musik, terutama juga musisi-musisi yang menjadi salah satu tonggak yang penting di dalam apresiasi penghargaan dari karya-karya yang terbaik dari para musisi. Lalu apakah Kemendikbud nanti akan menggandeng musisi-musisi Indonesia untuk kedepannya, Pak? Menggandeng ya, kita pasti akan mendukung mereka terus berkarya dan mendapatkan ya ruang ekspresi yang lebih luas ya. Kita hanya memfasilitasi karena memang ini bagaimana memajukan musik Indonesia ini adalah tugas dari semua pihak ya, termasuk dari Kementerian Kebudayaan. Tapi yang paling penting adalah dari para musisinya sendiri, dari pegiat, dari pejuang kebudayaannya, dari para musisinya sendiri ya, dan tentu kami akan mendorong menciptakan tadi juga ada usulan bagaimana juga ada lomba cipta lagu yang bisa menghimpun menjadi ajang bagi para pencipta lagu dari daerah-daerah juga dan juga dari generasi muda, generasi milenials yang mempunyai bakat. Saya kira langsung kita respon dan kita selenggarakan nanti tahun depan gitu ya, sehingga bisa menciptakan trigger bagaimana mereka mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Nah, yang terkait dengan ajang lomba cipta lagunya akan menggandeng siapa Pak untuk nanti sebagai penjurian yang mungkin? Wah, ini di sini ada Pak Wamen ya, ada tadi yang mengusulkan Pak Dino Kayam dan banyak ya nanti yang bisa kita jadikan itu. Karena ini menurut saya bagus ya. Mungkin juga ada afirmasi bukan hanya lagu-lagu umum, lagu-lagu dewasa, tapi juga ada lagu-lagu remaja, ada lagu-lagu anak ya. Dan juga mungkin lagu-lagu dari beberapa tema tertentu. Ini menurut saya penting supaya ada ya sebagai penyemangat lah gitu ya, meskipun sekarang kalau mau mereka berkarya kan platformnya terbuka luas, ada macam-macam lah YouTube dan sebagainya, platform media sosial. Pak Henry, tentang lagu anak, Direktorat Perfilman Musik dan Media sendiri sebenarnya kan sudah punya kila ya, lomba cipta lagu anak sejak beberapa tahun terakhir ini. Tapi kenapa ekosistem lagu anak itu sepertinya tidak tumbuh juga sampai sekarang? Kira-kira tantangannya seperti apakah? Apakah industri ini tidak memberi peluang? Menurut saya kita nggak boleh menyerah. Jadi apa yang kita usahakan tentu kita evaluasi. Dimana mungkin perlu ada perbaikan dari intervensinya. Sekali lagi kan kita hanya menjadi fasilitator. Jadi kita tanya juga, termasuk kita harus kepada mereka yang misalnya bergerak di bidang pembinaan anak-anak dan lain-lain. Kita ajak bicara, kita ajak diskusi supaya anak-anak itu kita menyukai lagu anak-anak. Beda lah anak-anak tahun 70-an, 80-an dan anak-anak sekarang nih. Seleranya beda, beat musiknya beda dan lain-lain. Kenapa dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa, saya kira bisa. Nah ini tinggal bagaimana mungkin intervensi kita supaya pas. Kita harus duduk dulu bareng dengan para stakeholder lain, termasuk para misalnya itu tadi anak-anak, guru-guru tertentu dan anak-anak
filmnya sendiri, apa sih yang mereka sukai. Oke. Pak mengenai film Woman from Rote itu Pak, ini Pak Oscar itu bagaimana Pak? Ya, Woman from Rote Island kita dukung untuk menjadi nominasi di film Oscar ya. Sekarang ini sudah masuk list yang dalam 95 besar kira-kira gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi 4 besar. Untuk itu kami di Kementerian Kebudayaan juga mendorong kemarin agar putar kembali nih di bioskop-bioskop yang ada. Jadi tanggal besok nih, hari ini kita udah ada mengirimkan materi film tersebut ke SF Lembaga Sancokro. Nah, waktu itu juga karena atas inisiatif dari produsernya dan juga dari DPR, waktu itu kita ketemu dengan Pak Wakil Ketua DPR. Nah, kita udah ke LSF dan siang ini kalau tidak salah kita akan mulai lihat dulu di LSF lagi. Dan besok sudah mulai ada penayangan di CTF FX. Teman-teman wartawan juga diundang besok nih. Ada sekitar 100-an dulu ya wartawan untuk melihat lagi filmnya. Nanti pada hari Rabu lusa ini juga ada penayangan di Cinepolis, mengundang peserta umum, dan juga hari Kamisnya di X1 di Plaza Senayan di bioskop. Jadi kita mencoba untuk berkomunikasi dengan para pemilik bioskop untuk memutar kembali film ini, karena ini kan film yang pernah memenangkan FFI tahun 2023. Film ini film bagus. Mungkin waktu itu ada yang belum sempat menonton, kita tonton kembali dan kita ramaikan sebagai bagian dari upaya kita diplomasi dengan kita agar film kita ini mendapat apresiasi di Academy Awards atau di Oscar yang minggu depan ini ya mereka melakukan seleksi. Jadi kita harus ramaikan. Kemarin juga mereka sudah bertemu dengan presiden, diundang oleh presiden secara khusus. Presiden juga nanti akan melihat dan menonton kembali film ini. Nanti kita atur kembali lah. Nah, untuk promosi di luar negerinya sendiri seperti apa di Amerikanya? Nah itu memang kita harus ada extra effort, ya. Harus ada usaha yang keras lagi karena di sana kan di luar jurisdiksi kita harus melakukan lobby-lobby personal bagi teman-teman yang mempunyai koneksi dengan orang-orang tertentu yang memang mempunyai otoritas di sana, dan juga kita konjen kita di Amerika atau kita besar kita di Amerika atau di Los Angeles gitu ya, itu bisa ikut membantu bagaimana komunikasi dan juga terutama networking dengan otoritas film setempat gitu. Karena di sana kan pendekatannya agak beda dengan kita ya. Mereka pendekatannya pada private sector. Masuk dana juga ya Pak? Ya pasti begitu. Oke. Pokoknya gitu. Iya, iya.